الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله يا أبا الزهراء يا كوكبا من ضياء يا نجما شق أفق السماء يا أمل الإنسانية السمحاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah ini saya tidak lupa untuk mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian tentang wasiat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini adalah wasiat yang besar karena datangnya minallahil akbar. Wasiat ini besar karena diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anil Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala berlakukan wasiat ini kepada umat yang pertama sampai umat yang terakhir. Di mana Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada umat-umat yang kami berikan kitab kepada mereka sebelum kalian. Siapa yang dimaksud? Orang-orang Yahudi umatnya Nabi Musa, orang-orang Nasrani umatnya Nabi Isa, dan juga umat-umat yang lain yang Allah berikan kitab kepada mereka sebelum kita. Kemudian Allah katakan wa iyyakum, dan juga kami wasiatkan kepada kalian. Kalian ini kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang duduk di depan, yang di tengah, yang di belakang, yang masih tegap, yang sudah miring, yang sudah tidur, yang masih sibuk dengan main HP. Semuanya wasiatnya cuma satu, anittaqullah. Hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, wasiat ketakwaan itu disebut dengan al-wasiyatul khalidah, wasiat yang abadi, karena mulai umat yang pertama sampai yang terakhir. Dan ini menunjukkan pentingnya ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan surga dan kenikmatannya, yang hakikatnya kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbersit di benak manusia hakikat daripada kenikmatan itu. Allah mengatakan ketika menyebutkan nikmat-nikmat tersebut bahwa semua itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita berharap jamaah sekalian, kita yang ada di tempat ini, walaupun kondisi kita seperti ini, kita tahu kekurangan kita dan lain sebagainya, kita masih berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita fi zumratil muttaqin, di kelompok hamba-hamba Allah yang bertakwa. Juga doa ini untuk saudara-saudara kita yang ada di masjid lain, keluarga kita yang di rumah, istri kita, anak-anak kita, mudah-mudahan kelak semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi zumratil muttaqin, sehingga bisa menikmati kehidupan yang menyenangkan kelak di yaumil akhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang
akhir tahun ini saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, barangkali sudah banyak Jumatan yang kita hadiri dari mulai awal tahun sampai menjelang akhir tahun ini. Tapi saya ingin mengingatkan kepada diri saya secara pribadi pertama kali, lalu kepada jamaah sekalian, bahwa ada dua pesan besar sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala sematkan di balik kewajiban ibadah Jumat ini. Di mana pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan melalui ibadah ini itu begitu urgen, begitu pentingnya. Hilangnya pelajaran ini dari kehidupan kita, ini bisa menjadi penyebab jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekacauan, ya, musibah dan lain semacamnya. Baik itu dari tingkat pribadi atau kita sebagai masyarakat dan yang berbangsa dan bernegara. Bahkan bisa jadi ketika ada musibah yang menimpa dan lain semacamnya, lambat jamaah sekalian bisa ditangani semua itu, mungkin bisa jadi penyebabnya pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui ibadah Jumat ini belum masuk ke dalam hati kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua pelajaran. Saya ambil ini dari firman Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim ketika menginformasikan tentang kewajiban ibadah Jumat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati." Kalau ada panggilan untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, Jumatan maksudnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fas'au ila dzikrillah." Maka bersegeralah kalian untuk ingat kepada Allah. Maksudnya untuk salat. Karena wa aqimis salata li dzikri. Salat itu diwajibkan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai alam, yang memiliki semua apa yang ada di dunia ini, bahkan memberikannya kepada kita. Fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kalian untuk ingat kepada Allah, untuk melakukan salat, datang ke masjid. Ini pelajaran pertama. Kalau saya bahasakan apa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita orang-orang yang gampang merespon ajakan melakukan kebajikan. Kadang Allah mengatakan fas'au, bersegera. Sa'i itu artinya bersegera. Jangan ditunda-tunda. Dan Nabi SAW ingin ketika Jumatan itu orang-orang bisa datang lebih awal. Bahkan Nabi SAW menginformasikan jemaah sekalian, di luar sana, di pintu-pintu masuk ke masjid, itu ada malaikat yang nunggu di sana sebelum khatib naik. Malaikat itu akan mencatat, kata Nabi SAW, tambahan pahala buat orang-orang yang datang lebih awal. Mereka yang datang pada sesi pertama, kata Nabi, dia akan dapat tambahan pahala seperti orang yang berkorban unta. Yang datang, kelompok yang datang pada sesi yang kedua, itu akan dapat tambahan seperti pahala seperti orang yang berkorban sapi. Terus, sesi ketiga turun menjadi kambing. Sesi keempat menjadi ayam. Bahkan sesi kelima sampai ke telur, kata Nabi SAW. Dan ketika khatib naik mimbar, jamaah sekalian, catatan itu ditutup. Catatan itu ditutup karena malaikatnya juga mendengarkan. Apa yang diinginkan oleh Nabi SAW dari informasi ini? Nabi ingin kita menjadi orang mukmin, ya, yang gampang merespon ajakan kebajikan. Dan kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah banyak sekali menyebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo bersegera kalian untuk menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan surga. Kata para ulama, ini ajakan untuk orang bisa melakukan amal dengan segera. Ya. Jangan ditunda-tunda dulu. Sebagian orang, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan, "Kenapa kok belum berangkat? Orang-orang belum pada datang."
Oke, orang datang sudah. Kenapa belum berangkat juga? Khotib belum naik mimbar. Khotib sudah naik mimbar, kenapa belum datang? Baru khutbah pertama. Khutbah pertama selesai, baru khutbah kedua. Ditunda terus jemaah sekalian. Ya. Bahkan khutbah kedua sudah selesai jemaah sekalian, baru berdoa, belum qomat. Terus. Padahal kalau sekiranya yang memanggil itu adalah atasan, dia tidak mengatakan entar dulu, enggak. Dia akan langsung datang jemaah sekalian, datang merespon. Sehingga kesannya di benak kita, kesannya al-bosu akbar bukan Allahu Akbar. Yang jadi catatan kita buat kita di akhir tahun ini, ternyata kita ini lebih banyak merespon. Kapan kita biasanya cepat merespon ajakan, gercep kita biasanya. Kalau ajakannya itu sesuai dengan hawa nafsu. Ajakan urusan dengan hobi, itu jemaah sekalian. Cepat sekali. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Padahal setiap pekan kita ini dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah. Jadi orang yang cekatan, cepat bergerak kalau diajak melakukan kebajikan. Saya khawatir bantuan-bantuan buat saudara-saudara kita yang sedang musibah itu, ketika mereka diajak, mungkin sebahagian orang akan lambat. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya, tidak akan memberikan keuntungan buat dia. Ini pelajaran pertama. Fas'au ila dzikrillah. Pelajaran yang keduanya jemaah sekalian, wadarul bay'. Tinggalkan jual beli. Tinggalkan bisnis. Apa pelajarannya jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita. Kita memang orang yang kita memang sibuk dengan urusan dunia kita. Semua orang punya urusan, punya kerjaan. Tapi tetap orientasi kita bukan dunia, orientasi kita tetap akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah Jumat itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa mengalahkan orientasi dunia itu menjadi orientasi akhirat. Coba bayangkan, hari Jumat itu sholatnya 5 kali jemaah sekalian. Dan sholat Jumat ini dikatakan sholat Jumat karena dilakukan pada hari Jumat. Dan setiap hari kita sholat 5 waktu. Coba bayangkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah Jumat itu pada waktu zuhur? Saat orang-orang puncaknya sibuk dengan urusan dunianya. Kenapa nggak subuh? Kenapa nggak subuh jemaah sekalian? Sehingga orang-orang Jumatan dulu baru berangkat kerja. Atau kenapa nggak sore, asar? Sehingga orang kerja dulu, baru itu Jumatan terus pulang. Coba, ini sengaja jemaah sekalian. Allah posisikan syariat ibadah Jumat itu pas di tengah-tengah orang-orang sedang sibuk dengan urusan dunianya. Kenapa? Yang ingin diajarkan itu. Sebagai seorang muslim jemaah sekalian yang mengatakan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh sibuk dengan urusan dunia, boleh mencari karunia Allah, enggak jadi masalah karena memang itu diperintahkan. Makanya setelah ayat tentang ibadah Jumat itu mengatakan fa idza qudiyatis salat, kalau salat sudah dilakukan, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan bertebaran, cari duit lagi, cari dunia lagi. Enggak jadi masalah. Itu bukan aib. Orang kerja cari kekayaan yang halal itu bukan aib. Menjadi orang kaya itu bukan hina aja mas kan. Menjadi orang kaya itu bagus. Dan Islam nggak mungkin akan melarang orang Muslim mencari dunia menjadi orang kaya. Enggak. Karena rukun Islam itu salah satunya adalah membayar zakat, bukan nerima zakat. Siapa yang membayar zakat? Kalau bukan orang kaya. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika orang mengorbankan akhiratnya lalu dia dahulukan dunia. Ini yang bermasalah sebenarnya. Makanya Allah katakan wadzarul bay', kalau sudah ada panggilan tinggalkan semuanya.
Lalu Allah katakan gini, dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik buat kalian. Artinya, meninggalkannya kalian urusan dunia kalian, datangnya kalian ke masjid, datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Qadir, yang maha kuasa, Al-Aziz, yang maha perkasa, itu jauh lebih bagus. Tapi in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tahu, kalau kalian ngerti. Tapi kalau kalian tidak ngerti, ya tetap aja sibuk dengan urusan dunia lebih bagus menurut kalian. Karena nggak tahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan lemahnya kita kaum muslimin secara umum itu salah satu diantaranya adalah orientasi kepada dunia yang lebih dominan, sehingga bisa mengorbankan orientasi terhadap akhirat. Ada orang yang mengorbankan, jamaah sekalian, mengorbankan moralitasnya asal dibayar, sehingga nggak mau jujur nggak apa-apa asal ada duitnya. Ada orang yang mengorbankan kehormatannya asal dibayar. Ada orang yang mengorbankan, bahkan ada yang mengorbankan agamanya asal kehidupannya dijamin. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang jadi tujuannya hanyalah dunia saja, kemudian lalai dengan kenikmatan kehidupan akhirat. Dia korbankan kehidupan akhirat dan kenikmatannya yang abadi demi kenikmatan yang hanya sekejap. Orang hidup di dunia, kata Sayyidina Ali, jamaah sekalian, ad-dunya sa'ah. Dunia itu sesaat, faj'alha ta'ah. Maka isi dia dengan ketaatan. Karena sebentar. Orang paling lama hidupnya berapa, jamaah sekalian? Kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu sudah diprediksi sama Nabi antara 60 sampai 70. Dan yang lebih dari itu ada, tapi nggak banyak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini dua pelajaran ini harus selalu ada di benak kita setiap pekan, ya. Yang pertama, cepat merespon ajakan melakukan ketaatan, kebaikan, dan yang kedua, perkuat orientasi terhadap akhirat. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat demi kehidupan dunia atau materi yang hanya sekejap. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak keterangan-keterangan yang sebenarnya bisa diungkapkan bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat itu supaya mereka bisa punya perhatian terhadap akhirat dan memandang dunia itu ya tidak segala-galanya. Dia itu tidak besar, dia itu kecil. Sebelum saya akhiri jamaah sekalian, Nabi SAW pernah berjalan bersama para sahabat, kemudian melewati pasar. Di situ ada onggokan sampah. Di sampah itu Nabi melihat ada bangkai anak kambing yang kecil. Namanya bangkai mati, kecil, kurus, ya. Kemudian Nabi menyempatkan diri, berhenti di sini. Berhenti semua sahabat. Lalu diangkat oleh Nabi anak kambing itu. Kupingnya ditanya, "Ayo, siapa di antara kalian yang mau membeli? Saya jual." Kata sahabat, "Ya nggak mau lah, siapa yang mau beli?" katanya. Sudah, nggak ada yang mau beli. Kalau gitu, saya nggak jual. Saya akan kasih gratis. Siapa yang mau? Ternyata nggak ada yang mau juga. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, jangankan dia itu mati seperti ini. Hidup pun kami nggak mau. Sudah kecil, kurus gitu. Kami nggak mau." Artinya, kambing ini, anak kambing ini, kecil di pandangan mereka. Di sini cerdasnya Nabi SAW. Ketika ingin memberikan informasi kepada para sahabat betapa kecilnya dunia sehingga mereka bisa memandang dunia itu dengan tepat. Kata Nabi, "Demi Allah ya, sesungguhnya dunia ini di pandangan Allah jauh lebih kecil, lebih hina daripada anak kambing ini di pandangan kalian." Luar biasanya, Mas.
Lihat bagaimana Nabi ingin mengajarkan, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, silakan hadir setiap pekan Jumatan, tapi jangan hadir hanya jasadnya saja. Hadirkan hati sehingga kita bisa mengambil dua pelajaran ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Dan kalau apa yang saya sampaikan ini merupakan pengingat, saya tujukan kepada diri saya secara pribadi pertama kali. Lalu kepada jamaah sekalian, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Jamaah sekalian, di khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, kaum muslimin muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai daerah sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang menimpa mereka itu akan menjadi penghapus dosa, menjadi ladang pahala dan peninggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengakui ya Allah betapa banyak kelalaian yang kami lakukan dan kami mohon maaf. Berkenanlah Engkau memberikan kepada kami ampunan-Mu sebab rahmat dan karunia-Mu lebih besar daripada dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم لا تدع فينا وفي أهلنا وفي المسلمين جميعا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة